Shalom, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Berapa banyak yang siap menerima berkat Tuhan malam hari ini? Wow, mari sama-sama kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya kita semua bangga punya Tuhan seperti Yesus. Amin. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. Dia raja di atas segala raja. Sama-sama yuk kita memuji Tuhan malam ini. Tuhan kita yang memerintah, Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kami bersyukur kami mengenal Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Allah yang besar. Tuhan kita yang memerintah, Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan
Terima kasih Tuhan malam hari ini. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang layak menerima segala pujian dari umat-umat-Mu. Dan biarlah lewat kul malam hari ini Tuhan, mulut kami mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dalam hidup kami. Biar kuasa-Mu terus Kau nyatakan, pribadi lepas pribadi, di rumah-rumah Tuhan, hadirat-Mu terus ada. Sehingga di saat-saat seperti ini pun kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama angkat suara kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami siap terima janji-Mu malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saya mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang sudah kita naikkan tadi. Dan ini adalah waktunya untuk kita mendengarkan pesan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari buka bersama dengan saya di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Sekali lagi di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, sampai hari ini kita semua masih berada pada masa-masa yang sulit. Bahkan sampai saat ini kita semua masih mengalami pandemi COVID-19. Salah satu gejala dari ketika kita terpapar COVID-19 adalah kita kehilangan penciuman dan kehilangan rasa, saudara. Jadi waktu kita terpapar COVID-19 dan kita makan sesuatu, maka kita tidak bisa mencium wangi dari makanan itu. Kita tidak bisa merasakan rasa dari makanan itu. Tapi justru di tengah-tengah kondisi yang demikian, saudara, firman Tuhan katakan buat saya dan saudara malam hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wow, saudara, ini berarti di tengah-tengah kondisi yang sukar, Tuhan mau kita semua tetap bisa merasakan dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini berarti di tengah-tengah kondisi yang sulit yang kita alami hari-hari ini, kebaikan Tuhan itu tetap ada, saudara. Katakan amin. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan ketika Daud menulis Mazmur ini, Daud menulisnya bukan dalam kondisi yang baik, saudara. Daud tidak menulis pada waktu dia sudah menjadi raja.
Tapi justru di tengah-tengah kondisi yang sukar, justru Daud menulis Mazmur ini di tengah kondisi yang sulit, di mana dia harus lari daripada Saul karena Saul hendak membunuh Daud, saudara. Dan pada saat kondisi yang seperti itu, di tengah-tengah kondisi yang sukar dan sulit dalam kehidupannya, Daud tulis Mazmur ini dan dia katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, tentu pada saat kondisi kita sedang baik-baik saja, maka mungkin mudah bagi saya dan saudara untuk merasakan kebaikan Tuhan. Ketika keluarga sedang baik-baik, ketika usaha pekerjaan semuanya dalam kondisi yang baik, ketika mungkin kita sedang dapat promosi yang daripada Tuhan, mungkin kita dengan mudah bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kondisi kita sedang tidak baik? Kalau kondisi kita sedang sulit, mungkin ada di antara kita yang mengalami PHK dari tempat pekerjaannya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Atau bahkan saudara mungkin ada badai, ada taufan yang sedang terjadi dalam keluarga saudara. Apakah kita bisa tetap katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Oh iya, Tuhan Yesus tetap baik, saudara. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara hari ini. Bahwa kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dengan kondisi kita. Sekali lagi, kebaikan Tuhan tidak tergantung pada kondisi saudara dan saya. Tidak peduli apakah kita sedang dalam kondisi sukar, apakah kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, Tuhan itu tetap baik. Dan kebaikan Tuhan itu tetap ada buat saya dan saudara. Sebab itu hari ini Tuhan mau kita bisa tetap merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, kata kecaplah dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ta'am, yang artinya adalah merasakan. Sedangkan kata lihatlah dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata ra'ah, yang artinya harus memperhatikan atau memeriksa. Jadi hari-hari ini saudara, Tuhan mau kita merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang sukar, Tuhan mau kita juga tetap bisa memperhatikan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya di tengah-tengah kondisi yang sukar kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan? Di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap bisa mengecap kebaikan Tuhan, melihat bahkan memperhatikan kebaikan Tuhan. Mari buka Mazmur 27 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, Mazmur ini juga ditulis oleh Daud. Dan Daud katakan begini, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Aku percaya akan mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Jadi poin yang pertama saudara, supaya kita bisa lebih lagi menikmati kebaikan Tuhan, lebih lagi merasakan kebaikan Tuhan, lebih lagi melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adalah percaya kepada Tuhan. Iya, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, justru kita harus lebih lagi menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara, masalahnya ada banyak orang Kristen mau melihat kebaikan Tuhan. Dia mau merasakan kebaikan Tuhan, tapi gak berani percaya penuh kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau saudara mau melihat kebaikan Tuhan hari-hari ini, yuk lebih lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sukar sekalipun, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan saudara. Mungkin saudara katakan begini, Pak, kondisi kami sedang dalam keadaan yang tidak baik. Bulan depan katanya saya akan diberhentikan dari pekerjaan. Pak,
bulan depan kami sudah tidak punya uang untuk membayar kontrakan rumah kami sudah mau habis. Atau di antara saudara katakan begini, Pak, bulan depan kami sudah tidak bisa membiayai kuliah anak kami. Sudah nggak ada biaya lagi, nggak ada uang lagi. Pak, toko makin sepi, omset semakin turun. Tapi saya mau katakan begini saudara, kadang-kadang masalah, persoalan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya supaya kita bisa melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, malam hari ini belajar percaya lebih lagi kepada Tuhan. Kejadian 15 ayat yang ke-6 katakan demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab mencatat ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai satu kebenaran saudara. Nah saat ini ketika saudara mungkin juga dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sulit, tapi waktu saudara mau tetap percaya sama Tuhan, maka dengar baik, kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan kepercayaan saudara sebagai satu kebenaran. Dan kemudian Tuhan akan berikan upah. Apa upahnya? Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Yang kedua sekarang saudara. Mazmur 27 di ayat yang ke-14. Katakan demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kata-kata atau kalimat nantikanlah Tuhan ditulis sampai 2 kali di situ. Ini poin yang kedua. Supaya kita bisa merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Mengecap melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama tetap percaya sama Tuhan. Yang kedua nantikan Tuhan. Oh saudara, sebagai orang Kristen tentu hidup kita tidak terlepas dari masalah, persoalan dan pergumulan. Masalah, persoalan dan pergumulan bisa saja silih berganti terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita ketika menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka persoalan itu tidak ada. Oh Tuhan tidak pernah janjikan seperti itu saudara. Tapi dengar baik, Tuhan janjikan kebaikan-kebaikannya tetap ada buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, satu hal yang kita harus lakukan ketika kita sedang mengalami persoalan dan pergumulan, ketika kita berada pada masa-masa yang sukar, tetap menanti-nantikan Tuhan. Saudara, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Menantikan Tuhan itu sama dengan mengandalkan Tuhan. Oh, dalam menjalani kehidupan kita, terutama di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa yang sukar, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau hari-hari kemarin engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau mengandalkan kekuatanmu, kegagahanmu, kehebatanmu, engkau mengandalkan apa yang ada pada saudara, bahkan mungkin juga engkau mengandalkan orang-orang yang hebat yang ada di sekitar saudara. Tapi hari ini jangan andalkan mereka lagi. Jangan andalkan lagi kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Itu sama dengan engkau menanti-nantikan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mereka berkat. Tuhan akan memberikan mereka upah. Saya ajak saudara membaca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Alkitab katakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini yang pertama yang kita dapatkan kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita akan diberikan oleh Tuhan kekuatan yang baru. Oh, mungkin saja hari-hari ini saudara sudah merasa lemah, saudara merasa tidak berdaya, saudara merasa sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan ini. Tapi saya mau katakan, waktu saudara percaya sama Tuhan, waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, waktu saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup ini,
maka saudara akan diberikan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan kelewat kekuatan baru yang diberikan Tuhan, maka saudara akan mampu bertahan di masa-masa yang sukar. Ini hal yang Tuhan kasih ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Apalagi saudara, kalimat selanjutnya di dalam Yesaya 40:31 katakan begini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Oh, saya diberkati dengan kalimat naik terbang saudara. Artinya ini bicara tentang promosi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, percayalah akan ada promosi dalam kehidupannya. Pak, apakah mungkin di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini kita mendapatkan promosi? Apakah mungkin di masa-masa yang sulit kita bisa mendapatkan promosi yang daripada Tuhan? Oh, saya katakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kalau di tengah-tengah kondisi yang baik, saudara mendapatkan promosi, itu sesuatu yang wajar. Tapi justru di tengah-tengah kondisi yang sulit, kalau saudara mendapatkan promosi, itu karena perbuatan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi saudara dan saya, bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Kalimat selanjutnya saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saya diberkati dengan kata-kata berlari. Ini bicara tentang percepatan saudara. Ini bicara tentang acceleration. Saudara, di masa-masa yang sukar ini kita butuh percepatan yang daripada Tuhan. Kalau saudara sedang sakit, saudara minta percepatan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau saudara yang membutuhkan pertolongan, saudara bisa minta percepatan pertolongan daripada Tuhan. Saudara bisa minta percepatan mujizat. Saudara bisa minta percepatan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan ketika percepatan itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan tercengang-cengang melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu. Saudara, apalagi yang kita dapatkan kalau kita menanti-nantikan Tuhan? Kalimat selanjutnya bilang begini. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, ini bicara tentang satu ketahanan yang Tuhan berikan saudara. Satu ketahanan supaya kita bisa bertahan di masa sulit. Satu kekuatan ketahanan yang diberikan Tuhan supaya kita bisa terus berjalan di padang gurun. Di masa-masa yang sukar. Sampai satu saat kita keluar dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, hari ini Tuhan mau saya dan saudara mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuncinya dua. Yang pertama, tetap percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita sebagai satu kebenaran. Yang kedua, tetap menanti-nantikan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara kekuatan. Tuhan akan memberikan saudara promosi. Tuhan akan lakukan percepatan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan berikan ketahanan dalam kehidupan saudara. Bukankah semua hal ini adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua? Saudara, saya tutup dengan sebuah ayat. Mazmur 34 ayat yang ke-11 katakan begini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Percayalah saudara, kita tidak akan kekurangan satu hal pun yang baik yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. Justru di masa-masa yang sulit, justru di masa-masa yang sukar, Tuhan mau lakukan kebaikan-kebaikan untuk saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan kalau firman-Mu yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Maka kami percaya Engkau mau kerjakan kebaikan demi kebaikan itu kepada kami semua ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit, kebaikan Tuhan itu tetap ada atas hidup kami. Kebaikan Tuhan itu tetap ada atas keluarga kami. Kebaikan Tuhan itu tetap ada atas usaha pekerjaan kami. Kebaikan Tuhan itu tetap ada atas pelayanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan pada malam hari ini, kami mau tetap menikmati kebaikan-Mu. Kami mau tetap merasakan, melihat, memperhatikan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, ajar kami terus lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ajar kami terus menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan memperhitungkan kepercayaan kami sebagai kebenaran. Sehingga Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Engkau, maka Engkau memberikan kami kekuatan. Kau berikan kami Tuhan percepatan yang daripada Tuhan. Kau berikan promosi yang daripadamu. Dan Kau berikan kami satu kekuatan untuk bertahan di masa-masa yang sukar. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ya saudara, ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer persembahan ke rekening-rekening gereja yang ada di layar saudara. Yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan melalui e-money dengan cara scan QRIS juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam sebuah amplop, kemudian bisa membawanya ke GBI Malahayati, dan di ruang pembicara ada sebuah kotak persembahan dan saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke kotak tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita berdoa berkat, saya mau mengajak saudara semua untuk menyanyikan satu buah pujian. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari seperti yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you all.